Apakah langkah gugatan atau judicial review ke MK ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini tepat? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini terkait berbagai hal atau permasalahan yang terjadi di negeri ini. Dan kali ini berkaitan dengan gugatan oleh RCTI dan iNews TV tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, yang digugat oleh kedua televisi swasta ini adalah tentang pasal 1 khususnya angka 2. Nah, ini bunyi dari pasal tersebut. Nah, pasal ini kira-kira kenapa digugat oleh televisi tersebut? Karena pasal ini dianggap hanya membahas masalah penyiaran yang dilakukan oleh televisi dan radio ya, di mana basisnya adalah frekuensi radio. Nah, menurut mereka atau pihak penggugat bahwa semestinya penyiaran ini juga mencakup ya penyiaran yang dilakukan oleh yang berbasis internet. Nah, misalnya YouTube, Instagram, Netflix dan lain sebagainya ya. Nah, terutama yang digugat adalah yang live-nya, misalnya YouTube Live, Instagram Live, seperti itu. Nah, menurut mereka pasal ini dianggap diskriminatif. Nah, karena itulah maka diajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah langkah gugatan atau judicial review ke MK ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini tepat? Nah, teman-teman sekalian, biasanya judicial review ya, itu dilakukan untuk menguji undang-undang. Artinya undang-undang yang ada misalnya dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, kan struktur undang-undang di kita kan Undang-Undang Dasar 45 itu yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada undang-undang, ada seterusnya dan yang lain-lain ya. Nah, kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan, nah itu biasanya diuji melalui judicial review tersebut. Nah, sekarang mari kita melihat kasus penyiaran yang berbasis internet, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Itu sebenarnya belum ada undang-undangnya. Nah, undang-undang penyiaran yang ada itu memang difokuskan kepada yang berbasis frekuensi radio tersebut. Ya, misalnya atau salah satunya adalah televisi. Jadi memang undang-undang itu dikhususkan untuk media televisi dan sejenisnya. Karena itu ya wajar kalau belum mencakup berbasis internet. Jadi undang-undang yang berbasis internet ini atau terhadap penyiaran berbasis internet ini belum ada. Karena itu sebenarnya kalau menurut saya ya, bukan mengajukan judicial review ke MK, tapi yang lebih tepat adalah yang mengajukan undang-undang baru, membuat rancangan undang-undang melalui DPR. Ya. Kalau undang-undang penyiaran
dibahas DPR, kemudian produknya ada lembaga yang mengawasi penyiaran, yaitu KPI. Nah, bisa jadi kalau misalnya nanti dibuat rancangan undang-undang khusus tentang ini, akan menghasilkan juga misalnya, atau salah satunya mengenai lembaga yang bisa mengontrol. Misalnya ya ini. Artinya kalau memang itu mau dijadikan undang-undang, maka menurut saya langkahnya yang tepat adalah mengajukan RUU ke DPR atau ke komisi terkait. Seperti itu. Itu dari satu sisi ya. Pada sisi yang lain, ini kan menyangkut masalah kebebasan publik. Nah, media sosial itu salah satunya adalah forum atau wahana untuk melakukan ekspresi kebebasan tersebut. Nah, kalau misalnya media sosial disamakan dengan televisi yang harus berbadan hukum, maka mungkin para pemilik akun di media sosial, terutama yang individu, itu akan kesulitan bagaimana seorang individu membuat badan hukum. Ya. Dan mungkin kalaupun dilembagakan, hanya orang-orang tertentu yang mampu, yang bisa membuat badan hukum. Padahal media sosial itu salah satu kelebihannya adalah dimiliki atau mampu diakses oleh semua orang. Dari kalangan atas sampai bawah. Karena itu menurut saya justru kalau nanti ada atau dikabulkan gugatan ini, ya akan membatasi undang-undang. Yang ketiga, media sosial yang berbasis internet itu kan tidak terbatas oleh wilayah. Itu kan unlimited, tidak terbatas. Internet itu ya bisa di semua negara. Kita bisa menonton misalnya tayangan orang Amerika, tayangan orang atau akun-akun yang dimiliki oleh orang di seluruh dunia. Begitu juga yang live-nya, YouTube Live atau Instagram Live dan lain sebagainya. Bagaimana itu dibuat peraturan seperti undang-undang penyiaran yang berlaku di televisi misalnya. Menurut saya ini akan ada kesulitan. Ya kan? Karena internet ini menjangkau semua wilayah, semua negara. Bagaimana kita misalnya menerapkan undang-undang yang khusus untuk di Indonesia? Nanti bisa-bisa tayangan dari luar bisa di stop, bisa dihalangi. Nah, nanti kita akan seperti negara-negara yang menerapkan pembatasan media sosial, atau bahkan misalnya sama sekali tidak membolehkan ada media sosial. Nah, kalau seperti itu nih bahaya, jelas akan mengancam demokrasi ya. Setidaknya akan terjatuh pada otoritarianisme. Lebih parah lagi kalau sampai seperti di negara-negara yang sama sekali tidak membolehkan adanya media sosial. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi akan ada kesulitan menurut saya kalau dibuat undang-undang penyiaran, apalagi kalau dimasukkan ke pasal yang dikritik itu atau yang digugat itu, karena menyangkut luasnya cakupan internet atau siaran berbasis internet. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau di-sharing, silahkan berbagi di kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.